Halo, selamat datang kembali di Manhwa Channels. Bagi yang baru bergabung, bisa bantu Mimin dengan cara subscribe. Dan jika mau kasih bonus, bisalah ditekan tombol like-nya kawan-kawan. Dan tidak pernah lupa Mimin selalu doakan untuk kalian. Semoga diberikan kesehatan dan rejeki setiap hari oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai, Mimin ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Karena tanpa kalian channels ini, bukanlah apa-apa. Dan berkat kalian juga, channels ini mulai berkembang. Terima kasih ya kawan-kawan semua. Di cerita sebelumnya dari Alone Class Summoner, Zhang Ze dan kawan-kawan sedang terkepung oleh monster di wilayah zona kematian. Paman yang bertindak sebagai kapten memberikan arahan kepada mereka untuk bertahan dan menyerang dan tetap dalam formasi. Para monster terus menghampiri mereka. Hampir bisa dibilang tidak ada celah lagi untuk mereka melarikan diri. Begitu terdesak, Zhang Ze langsung mengeluarkan monster summonnya. Zhang Ze memanggil Goblin Warrior dan Goblin Shaman. Akan tetapi Xiao Tian, adik dari Moon Shadow, tampak ketakutan ketika para monster akan menyerang mereka. Bisa aku akui kalau dia ketakutan karena dia masih pemula. Tampaknya monster yang dikeluarkan oleh Zhang Ze tidak bisa mengatasi serangan dari monster zona kematian ini, seperti ada perbedaan level dari mereka. Pertahanan dan serangan monster ini sangat menakutkan. Bahkan Goblin Warrior yang pertahanannya cukup besar tidak bisa menahan mereka, dan juga Goblin Shaman yang serangannya cukup besar tidak bisa menandingi monster ini. Setelah menaklukkan monster summon Zhang Ze, monster itu langsung bergerak menyerang Zhang Ze. Monster itu melompat ke arah Zhang sambil mengarahkan gada ke arah Zhang Ze. Sebenarnya Zhang Ze ingin melompat untuk menghindari serangan monster itu. Akan tetapi dengan tiba-tiba monster itu ditebas oleh paman. Sambil berpikir paman mengatakan, "Aku pikir setelah dia menolong Moon Shadow, ada sesuatu yang bisa aku harapkan dari dia. Ternyata aku salah menilainya, dia tidak sekuat yang aku bayangkan." Karena terlalu fokus terhadap monster dari zona kematian ini, paman tidak menyadarinya karena ada yang bermaksud mencelakai paman. "Paman, hati-hati!" teriak Moon Shadow. Sebuah serangan petir pun langsung menghantam paman. "Seseorang telah menjebakku!" Dia menyerang secara mendadak. Tampak terlihat paman ke-6 tidak bisa menghindari lagi serangan petir itu. Petir itu pun dengan telak menghantam tubuh paman ke-6. Setelah serangan mendadak berhasil mengenai paman, orang itu pun keluar berserta dengan kawanannya. Ini sungguh tangkapan yang besar. Akhirnya kita bertemu lagi. Lelaki ini bernama Profesor Misterius di dalam dunia domain sihir. Jadi kamu yang melakukan serangan tiba-tiba ini. Dari percakapan mereka berdua, tampaknya mereka saling kenal. Mungkin mereka berdua adalah rival yang dahulu memperebutkan bibi ke-6. Tanpa basa-basi, Profesor Misterius langsung mengeluarkan skill untuk menyerang paman ke-6 lagi. Sekarang adalah serangan petir berwarna merah langsung menghantam tubuh paman ke-6. Jeder setelah menerima serangan itu, paman merasakan tubuhnya tidak bisa bergerak. Ini debuff yang diterima oleh paman atas serangan tadi. Paman langsung menyuruh Zhang Ze dan yang lainnya untuk berhati-hati. "Tubuhku terkena debuff paralyzing." Serangan tadi yang mengenai tubuh paman dengan tiba-tiba langsung meledak duar. Tampak terlihat paman menahan sakit atas serangan tadi. Moon Shadow yang melihat paman terkena serangan, dia pun langsung mendekati paman karena khawatir dengan keadaannya. Tapi tiba-tiba sebuah busur mengarah kepada Moon Shadow. Dengan mudah serangan tadi langsung ditangkis oleh Moon Shadow. Terlihat seorang hunter yang menyerang Moon Shadow menggunakan panah berada di atas bangunan tua. Dia bernama Spirit of the Night di dalam domain sihir. Melihat itu, Zhang Ze langsung mengeluarkan Goblin Warrior-nya lagi untuk menyerang hunter itu. Akan tetapi dengan tiba-tiba muncul hunter di depan mereka dan langsung menghantam Goblin Warrior. HD Goblin Warrior yang baru keluar sudah ditaklukkan oleh hunter yang bernama Harrison di dalam domain sihir ini. Attack power kekuatan serangan orang ini sangat kuat, bahkan Goblin Warrior langsung tamat dihajar orang ini.
Paman akhirnya mengetahui siapa penyerang mereka semua ini, ternyata itu adalah kalian bertiga lagi, meski terakhir kali aku sudah melepaskan dan memaafkan kalian semua waktu itu. Tapi tampaknya itu tidak membuat kalian jera atas perbuatan kalian waktu itu. Sungguh manusia yang menyedihkan kalian bertiga ini. Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan ini, ucap Profesor misterius, ketika melihat kau bersama para hunter pemula ini, memasuki zona kematian. Bukankah sia-sia kalau kesempatan itu dibuang begitu saja? Bagaimana kalau kita lihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya? Dengan tiba-tiba Profesor misterius langsung mengeluarkan skill miliknya. Dan kita lihat siapa manusia yang paling menyedihkan, ucap Profesor misterius sambil mengarahkan skill petir ke arah paman ke-6. Jeder petir itu berhasil menghantam paman yang masih terkena debuff paralisis. Paman mencoba untuk bertahan dari serangan tadi. Jika debuff paralysing terus berlanjut ini akan lebih berbahaya. Kita semua akan mati di sini, pikir paman. Sebenarnya mereka kesini hanya untuk membunuhku. Akan tetapi mereka yang berada di belakangku, pasti akan terlibat dalam masalah ini. Paman langsung mengambil sebuah potion dari inventory miliknya, dan ramuan itu pun langsung diminum oleh paman. Demi menolong Yue Ying atau Moon Shadow, dia adalah harapan dari keluarganya, aku pasti tidak akan terjadi apapun kepadanya. Setelah meminum ramuan potion activation, terlihat paman pulih dari serangan dan debuff. Profesor misterius menertawakan tindakan yang diambil oleh paman, yaitu dengan meminum potion activation. Meski ramuan itu menetralkan dari segala macam debuff selama 30 detik. Akan tetapi ada hal yang harus dikorbankan oleh paman, yaitu pengurangan pertahanan sebesar 20%. Moon Shadow yang melihat tindakan yang dilakukan oleh paman dengan meminum ramuan activation, dia mengkhawatirkan nyawa paman akan dalam bahaya. Paman lalu menyuruh agar Yue Ying dan yang lainnya agar segera pergi dari tempat ini sejauh-jauhnya, dan jangan khawatirkan dirinya. Mendengar mereka akan melarikan, hunter yang bernama Harrison langsung mencoba menyerang mereka. Sebuah serangan Harrison akan dilancarkannya, tidak akan aku biar siapapun dari kalian bisa lolos begitu saja. Akan tetapi paman tidak membiarkan Harrison untuk menyerang mereka bertiga. Harrison langsung ditebas oleh paman, tapi tampaknya serangan itu berhasil ditangkis oleh Harrison. Moon Shadow melihat pengorbanan dari paman. Akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri dari sana bersama yang lainnya. Cepat, kita harus lari dari sini, dengarkan kata paman, jika kita tetap berada di sini, itu hanya akan menambah beban yang harus dipikul oleh paman ke-6. Ketika mereka akan melarikan diri dari sana, kalian pikir kalian bisa melarikan diri dari sini begitu saja, ucap seorang hunter yang bernama Spirit of the Night. Dia langsung menembakkan beberapa busur ke arah Moon Shadow dan yang lainnya. Tetapi serangan kali ini tampaknya cukup berbeda dari serangan busur panah pertama. Serangan busur kali ini, terlihat busurnya meliuk dan berputar ke arah mereka. Xiao Tian yang melihat itu, memberitahukan kepada kakaknya, kalau serangan busurnya kalinya cukup berbeda, kak. Serangan kali ini pasti serangan yang menggunakan bakat hunter miliknya, ucap Moon Shadow, berhati-hatilah kalian semua. Moon Shadow langsung mencabut pedang rapier miliknya, dan busur itu coba ditakis menggunakan pedangnya dengan menggunakan skill Slash of Light. Beberapa serangan pun bisa ditangkis oleh Moon Shadow. Akan tetapi ada sebuah busur panah yang berhasil mengenai dada dari Moon Shadow. Busur panah yang menancap di dada Moon Shadow langsung dicabut olehnya. Sebenarnya tujuan utama mereka adalah membunuh paman ke-6. Untuk sementara ini mereka tidak akan membunuh kita. Jadi apa yang harus kita lakukan, kakak Yue Ying, tanya Xiao Tian ketakutan. Yue Ying menyarankan untuk sementara ini sebaiknya mereka mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Hingga bos dari zona kematian ini berhasil dibunuh, maka mereka akan langsung keluar dari zona kematian ini. Dengan bergegas mereka bertiga lari dari tempat tersebut. Ketika mereka sedang bersembunyi, mereka melihat sebuah serangan petir dari arah kejauhan.
Mungkinkah serangan petir itu diarahkan kepada paman? Jikalau aku boleh tahu, bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu, tanya Zhangze. Bukankah para hunter hanya bisa menaklukkan monster di domain sihir negara mereka sendiri? Lalu bagaimana paman ke-6 bisa mengenal hunter asing seperti mereka? Terlihat Zhangze sedang memperhatikan list summon miliknya. Hanya tersisa 2 goblin saman dan 3 bos monster summon serta 1 monster laba-laba. Domain sihir memang tidak terhubung dengan negara lain. Akan tetapi wilayah zona kematian saling terhubung dengan negara lain. Kemungkinan paman pernah melawan mereka ketika sedang berada di dalam wilayah zona kematian, ucap Moon Shadow. Terlihat paman dengan berani menghadapi mereka bertiga. Xiao Tian pun merasa bersalah karena mengikuti mereka masuk ke dalam wilayah zona kematian. Maafkan aku, seharusnya aku tidak mengikutimu kakak, apalagi bakat yang aku milik tidak berguna sama sekali di wilayah ini. Moon Shadow lantas memarahi adiknya, kau ini lelaki apa bukan? Jika kau lelaki maka hadapi masalah ini dengan berani. Lihatlah sekarang ini kamu sungguh penakut. Jangan menyerah terhadap dirimu sendiri, hibur Zhangze. Sebenarnya bakat yang kamu miliki sangat kuat, hanya saja kau belum mengetahui cara memanfaatkan bakat milikmu itu. Cukup jangan menghiburku saudara Zhang, bakatku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bakat milikmu itu. Bakat milikmu itu bisa memanggil sebuah monster untuk membantumu dalam bertarung. Sedangkan bakat ilusi milikku bisa apa? Bahkan bakat milikku tidak bisa melukai seekor semut, ucap Xiao Tian. Tunggu sebentar, apa kalian tidak mendengar suara itu, tanya Yue Ying. Ketika mereka bertiga melihat ke arah suara itu, ternyata itu ada Butcher of Death, itu adalah bos dari wilayah zona kematian. Tampaknya part sudah selesai sampai di sini kawan-kawan. Terima kasih ya. Kalian sudah mampir di channel Mimin yang imut ini. Mimin harap kawan-kawan semua menyukai alur cerita dari Mimin. Dan untuk yang belum subscribe, tolong bantu Mimin dengan memberikan Mimin subscribe dari kalian. 1 subscribe dari kalian, sungguh berarti buat Mimin. Sampai jumpa kawan-kawan, kita ketemu lagi di next video.